Halo, selamat datang di Otop bersama saya Billy dan di episode kali ini kita udah kedatangan tamu nih, seorang CEO dari startup yang bernama Ocha atau Omni Communication Assistant. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Mas, namanya siapa, rumahnya di mana mungkin? Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Teman-teman di Ocha Talk ya. ya Otop Mas. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Prima Sakti, panggilannya Rizky aja. Terus saat ini, alhamdulillah saya diamanati jadi CEO di Ocha, Omni Communication Assistance, di sebuah startup binaan Telkom Indonesia ya, di program Amuba. Oke. Jadi saya mulai udah 2018 sampai saat ini. Di samping itu juga saya masih aktif jadi karyawan di Telkom Indonesia sendiri. Wow. Begitu Mas Billy. Oh, oke Mas Rizky. Jadi, hmm, ngomong-ngomong soal Ocha, pastinya berarti dari namanya Omni Communication Assistant nih. Pastinya bergerak di Ya, bidang omnichannel komunikasi ya Mas ya. Jadi ya, di ini tuh aku dengar-dengar ada satu teknologi solusi namanya CPaaS ya Mas ya. Kalau nggak salah ya, Communication Platform as a Service. ya betul, betul. Nah, Ocha sendiri merupakan salah satu solusi yang pakai CPaaS itu Mas. Ya, bisa dibilang seperti itu sih memang teknologinya, Mas. Jadi bisa langsung saya jelasin ya. Boleh Mas, kalau bisa langsung dijelasin aja tuh CPaaS tuh apa sih Mas sebenarnya? Oke, jadi ya OCA itu betul adalah sebuah platform untuk omni communication. Nah, terus kita itu teknologinya Hmm. base teknologinya disebutnya CPaaS ya, Communication Platform as a Service. Apa sih itu kok kayaknya bahasanya susah gitu ya buat orang biasa. Saya kasih analogi aja ya untuk mendefinisikan si CPaaS ini. Oke. Jadi saya itu suka membandingkan CPaaS ini sebagai sebuah food court ya. Jadi di dalam food court itu kan ada yang jual berbagai macam makanan ya, ada yang jual bakso, ada yang jual soto, ada yang jual steak, ya, pokoknya macam-macam jenis makanan lah ya. Nah, kalau aku customer nih, terus kemudian daripada aku bingung-bingung kalau aku mau makan bakso ke sini, tapi temanku mau makan eh, gado-gado di sana, jadi harus ada restorannya. Masa kita datang ke restoran sini dulu baru restoran sana? Enggak. Kita cukup datang ke food court kan, di situ kita bisa milih makanan banyak. Ya si pas itu seperti itulah, si food court inilah. Jadi si pas itu adalah sebuah wadah atau platform. Di dalamnya itu sudah ada fitur-fitur atau fungsi-fungsi komunikasi yang bermacam-macam. Jadi ada yang untuk text based seperti email, SMS, ada yang bentuknya call, voice ya, berupa voice, ada juga yang video RTC, ada juga yang sosial media base, ada yang WhatsApp, sebagai kayak gitulah sebagai segala rupa jenis komunikasi. Dan ketika sebuah aplikasi ingin memanfaatkan fitur-fitur komunikasi itu dia tidak perlu connect ke berbagai macam vendor, dia cukup connect ke salah satu platform CPaaS ini dan dia bisa memanfaatkan semua jenis komunikasi yang ada di dalam CPaaS ini. Kira-kira gitu sih Mas gampangnya. Oh, jadi intinya emang dalam satu wadah tuh beberapa channel komunikasi bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan juga ya Mas ya? Betul, betul, betul. Oh, berarti emang cocok banget nih bagi pelaku-pelaku bisnis mungkin ya. Kalau misalkan Ya, dalam tentang maintenance hubungannya dengan customer-nya ataupun dengan pegawai juga. Tapi cara kerja si pas ini gimana sih Mas sebenarnya Mas? Jadi gini, umumnya itu atau dasarnya Sisyphus sendiri itu penerapannya itu bentuknya dalam sebuah application programming interface atau kita nyebutnya API atau juga API. bisa Oke. ya bisa juga disebut dengan integrated development environment ya. Jadi eh, teknologi API itu udah paling standar lah ya. Bentuknya itu sebenarnya hampir sama kayak HTTP atau ada beberapa jenis teknisnya. Jadi integrasi aplikasi di atasnya itu cukup menggunakan API ini, Mas. Jadi fungsi-fungsi komunikasi yang tadi di dalam CPaaS itu cukup dengan hit salah satu API ini
terus kemudian secara teknik aplikasinya jalan di atasnya, itu sudah bisa menggunakan seluruh fungsi komunikasi yang ada di dalamnya. Terus sebenarnya sih makin kesini perkembangannya makin ini ya, jadi ada yang juga yang fungsinya bukan cuma API, tapi ada juga yang sudah di-wrap sebuah modul gitu ya. Ada juga yang bentuknya visual builder, bahkan ada juga yang sudah full service gitu. Jadi user itu tidak perlu apa. Kalau pakai API kan masih perlu programmer ya untuk mengintegrasi ke aplikasi. Ada juga yang sudah full service solution. Jadi tidak perlu lah si user itu butuh programmer lagi untuk mengintegrasi. Dia bisa langsung gunakan pakai ya bentuknya bisa web, bisa aplikasi, udah langsung bisa digunakan oleh user. Jadi udah Kira-kira banget ya. Iya, ya. Dari yang emang dari mentahnya sampai yang udah barang jadinya pun udah bisa dinikmati istilahnya gitu. Yeah. Tadi udah nyinggung perkembangannya nih Mas. Kalau dijelasin dikit lagi nih Mas, perkembangan SIPAS sampai saat ini tuh kayak gimana sih Mas? Oke, jadi terakhir ya di 2020 menurut surveinya Gartner gitu ya. Kalau Gartner itu ada 30% perusahaan di dunia ini sudah mulai melakukan transformasi digital untuk proses komunikasinya menggunakan SIPAS, dan pasti prediksinya setiap tahunnya akan terus meningkat. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang sudah nggak zamannya lagi lah kita menggunakan berbagai macam fungsi komunikasi itu sendiri-sendiri gitu. Selain cost, tidak ada efisiensi waktunya gitu. Iya. Dan ya seperti yang saya singgung di awal tadi, sebenarnya SIPAS sendiri juga udah berkembang. Perkembangan SIPAS itu ngikuti kebutuhan user dan juga ngikutin sebenarnya paling efektif itu SIPAS itu dikonsumnya seperti apa. Makanya ada generasi 1, generasi 4, sampai generasi 4 sih sekarang yang terbaru. Yang pertama itu ya API itu, kalau generasi SIPAS generasi 1 itu ya yang di dasar banget yang saya bilang API di awal tadi. Jadi masih perlu ada programmer untuk mengintegrasi dengan aplikasi existing. Terus yang kedua itu sudah mulai expand tuh, yang generasi 2, SIPAS generasi 2 itu sudah mulai di-wrap sebagai sebuah modul. Nah, kalau dulu kan hanya API, ini ada modul. Nah, modul ini di dalam modul itu sudah lebih kompleks. Jadi dalam modul ada yang modul untuk notifikasi. Jadi mungkin udah ada fitur teksnya, ada fitur voice-nya di dalamnya, dan tapi tetap butuh ada proses integrasi di atasnya. Terus yang ketiga, yang generasi ketiga ini sudah benar-benar omni channel ya. Jadi bisa mau pakai channel apapun itu dia udah ada flow-nya lah ya, flow-nya bisa milih. Kemudian kalau misalnya fail di satu jalur komunikasi, bisa pindah ke komunikasi berikutnya. Dan yang paling canggih ini, expand scope of module wrapper-nya ini ada visual builder-nya. Jadi si user ini sudah bisa bikin flow sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Flow komunikasi sesuai keinginan mereka sendiri. Flow komunikasinya seperti apa sih? Misalnya dari telepon dulu, habis itu dilempar ke email, atau email dulu dilempar ke WhatsApp, seperti itulah. Flow-flow itu bisa dipilih oleh si user sendiri, bahkan sampai kontennya dia bisa tentukan. Ya ini yang paling canggih ya, yang generasi 4 ini. Dan kedepannya masih ada beberapa planning lagi sih kalau saya baca. Intinya SIPAS ini bakal terus jadi sebuah pilihan buat perusahaan-perusahaan, karena ya itu tadi kemudahannya itu Mas untuk mengintegrasikan fitur fungsi-fungsi komunikasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke. Kalau tadi berarti emang perkembangannya berarti masif banget ya Mas ya? Dari API sampai yang kayak user udah bisa nentuin sendiri gimana sih cara komunikasi dengan customer yang baik tuh gimana. Berarti kalau dengan ada SIPAS ini kelebihannya berarti di apa ini Mas? Cost saving dan time efficiency ya? Berarti ya? Iya. Ya kira-kira dua itu sih. Pasti perusahaan sekarang nyarinya cost saving dan efisiensi. Kalau cost saving dari sisi istilahnya kita cukup pakai satu pintu udah bisa meraih semua jenis komunikasi, itu pasti
sangat murah kan, lebih murah daripada kita gabungin satu-satu sendiri. Terus time efficiency ini lebih ke ini sih. Jadi kalau proses untuk melakukan corporate customer engagement atau gimana cara kita approach ke customer itu akan lebih cepat lagi karena kita bisa menentukan sendiri komunikasi-komunikasi yang mau kita gunakan, dan kalaupun fail kita bisa segera pindahkan dengan komunikasi yang lainnya. Seperti itu sih. Jadi emang si pesan tuh pasti sampai lah ya Mas ya dengan adanya. Ya betul. Pesan pasti sampai. Terus Mas nih, paling kalau di perusahaan-perusahaan gitu gimana sih Mas implementasinya sebenarnya? Yang contoh gampangnya lah, Sisyphus nih. Ya. Jadi ini ada penelitian juga ya. Jadi bukan penelitian dan ada juga survei ya, tentang sebenarnya yang paling di divisi manakah perusahaan itu harus mengimplementasikan SIPAS. Jadi saya sendiri sudah baca-baca, ini ada banyak ya referensinya di bagaimana sebuah perusahaan bisa mengimplementasikan SIPAS. Tentu yang pertama itu untuk divisi marketingnya ya, divisi marketing. Fitur yang dibuat di dalamnya bisa integrated campaign, Mas. Jadi biasa lah ya kalau marketing melakukan campaign atau melakukan promo gitu ya. Integrated itu artinya dia sudah dengan sistem existing mereka, CRM mereka, dia bisa langsung melakukan blasting sesuai dengan channel yang dibutuhkan. Terus habis itu ada fitur lagi atau fungsi lagi disebut dengan automate customer survey. Jadi ya marketing itu juga butuh feedback lah ya dari user, makanya bisa juga dengan survei. Surveinya ini bisa diautomate berdasarkan misalnya ini pelanggan sudah langganan sama kita 3 bulan berturut-turut, kita blast. Nanti kalau ini pelanggan yang masih baru, kita blast juga. Kenapa dia jarang make, kenapa dia tidak pernah make, ya kayak gitulah, kita bisa automate sesuai dengan profil-profil pelanggan kita. Itu dari marketing. Dan selain dari marketing, di divisi finance juga possible, terutama untuk authentication atau security ya. Jadi kalau di beberapa perusahaan itu kita sering mengenal istilah kalau mau login itu ada OTP. Nah, OTP itu kan juga butuh komunikasi ya, saluran komunikasi ya, baik itu SMS atau WA atau voice atau email, apapun lah itu untuk melakukan secure checking lah istilahnya. Terus kalau di finance juga bisa ini sih Mas, notifikasi tagihan. Jadi misalnya sudah mau jatuh tempo, ini belum bayar, ya bisa diautomatisasi dengan karena sudah integrasi dengan sistem kita. Misalnya udah mendekati hari tanggal tenggat waktu bayar, langsung dilakukan notifikasi. Di reminding beberapa hari sebelumnya gitu ya Mas ya? Ya, bisa beberapa sebelumnya atau ketika lewat pun masih bisa kan, sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya sendiri. Terus ya customer service itu kan kalau di perusahaan itu adalah layer pertama yang berhubungan dengan pelanggan ya. Jadi pasti mereka akan sangat dipermudah dengan SIPAS ini. Dia bisa dioptimalkan ya, karena multi channel ini ya. Dengan multi channel ini si agen itu nggak perlu buka-buka banyak, buka teleponnya, nggak perlu buka buat SMS, nggak perlu buat dashboard buat WA. Jadi udah satu udah bisa nangkap dari semua channel yang digunakan pelanggan untuk berinteraksi. Terus kita bisa juga untuk memonitor agen-agen kita di sini ya, di customer service ini. Jadi mana yang produktif, mana yang tidak itu, karena si channel komunikasi yang kita gunakan ini kita bisa rekam ya, kita bisa catat jumlah interaksi di dalamnya. Jadi kita bisa ngeliat nih mana si agen yang sering ngebales ya, mana yang nggak pernah ngebales, itu bisa kita olah datanya, dan kita juga bisa dapat record. Misalnya nanti suatu waktu ada kejadian pelanggannya merasa ada komunikasi yang tidak sesuai dengan agen kita. Nah, itu kita bisa lihat dari hasil rekamannya yang si agen dengan
customer. Seperti itu sih Mas soal untuk customer service. Terus di HR team juga, di human resource ini, ya human resource itu kan sebenarnya pelanggan juga, tapi di internal perusahaan lah ya. Sebenarnya perlakuannya hampir sama dengan marketing, cuman mungkin sasarannya merupakan karyawan. Ini juga bisa survei, bisa juga office notification kayak jadwal rapat, jadwal macam-macam, itu bisa jadi sebuah notifikasi. Terus kalau apa namanya, ya sama kayak agen, misalnya ada employee yang lapor sakit atau tidak masuk, dia bisa juga via komunikasi ini kan. Dan yang terakhir sih buat IT. Kalau IT, saya rasa ini sebuah breakthrough ya, karena ini akan mempermudah tugas mereka juga, yang daripada mereka harus mengintegrasi berbagai macam jenis komunikasi dengan SIPAS ini, dia cukup dapat sebuah sistem yang bisa mereka kontrol sendiri, bisa mereka tentukan sendiri channelnya. Seperti itu sih. Kira-kira Mas, ada 5 yang kira-kira bisa mengoptimalkan pemakaian SIPAS ini. Dan saya rasa ini sangat fleksibel, karena dengan teknologinya yang semakin kesini itu, SIPAS itu bisa ditentukan flow-nya sendiri. Saya rasa pasti di semua negara, semua perusahaan itu akan mengoptimalkan SIPAS ini sih. Wah iya Mas, udah dengar dari Mas Rizky tuh kayaknya benar-benar suatu solusi yang mutakhir juga ya SIPAS tuh Mas ya. Di dalam segala bidang tuh bisa masuk. Karena emang biasanya komunikasi, kan komunikasi juga tentunya emang dibutuhkan di dalam segala aspek gitu. Wah. Iya. Mantap. Oke Mas Rizky, kira-kira itu ya Mas tadi tentang SIPAS tadi, gimana SIPAS itu membantu istilahnya dalam cara kita berkomunikasi. Yang tadinya cuman antar satu channel komunikasi aja bisa multi komunikasi atau omni channel tadi ya Mas ya? Betul. Oke. Ini masih kulit ya. Kenapa Mas? Ini masih pengetahuan kulit tentang SIPAS, tapi dalamannya nanti mungkin. Ini istilah gambaran kecil lah ya Mas ya? Ya. Pastinya kalau disebutkan luas banget sebenarnya. Wah, tapi ini udah membuka gambaran banget sih Mas menurutku. Iya. Oke Mas Rizky, ada pesan-pesan terakhir nggak sih Mas? Kira-kira buat pelaku bisnis mungkin, atau enggak buat teman-teman pendengar juga? Bagaimana mengoptimalkan cara berkomunikasi? Ya siap. Mungkin ini sih, kita kan sekarang ini di Indonesia sendiri lagi ada, atau ya di perusahaan dimanapun lah ya, sekarang itu lagi mencanangkan atau lagi gencar-gencarnya dengan sebuah istilah namanya digital transformation ya. Di internal perusahaannya. Jadi digital transformation itu fungsinya adalah gimana internal proses bisnis kita bisa menjadi lebih simpel dan lebih efektif untuk meraih tujuan-tujuan perusahaan ke depannya. Dan menurut saya SIPAS ini cocok sekali diterapkan sebagai wujud dari digital transformation di dalam perusahaan sendiri. Jadi jangan ragu lagi, segera kalau buat tim planning, tim IT di dalam perusahaan itu, tim marketing pun harus sudah mulai baca-baca atau cari-cari informasi lah tentang SIPAS ini, karena ini cocok banget dengan kebutuhan digital transformasi sebuah perusahaan agar bisa menjadi lebih lean, lebih efisien untuk internal proses bisnis mereka, dan tentunya pasti impact-nya pada ujung-ujungnya revenue juga kan, atau performansi si perusahaan itu sendiri. Itu aja sih Mas. Wah, oke. Mas Rizky, nggak kerasa nih udah lebih dari 20 menit kita berbincang tentang SIPAS. Iya. Segini masih sedikit ya Mas ya? Padahal. Iya, masih sedikit banget ini.
Berarti mungkin lain waktu kita coba ngobrolin lagi Mas tentang Sipas. Betul. Mungkin di akhir kata makasih banyak Mas Rizky atas waktunya buat bisa buat hadir di sini, bisa cerita tentang Sipas, sharing knowledge juga sama kita. Ya, sama-sama Mas. Ya, makasih banyak Mas Rizky, dan buat mendengar tadi tadi merupakan pengetahuan sedikit, kalau kata Mas Rizky sedikit tentang Sipas. Jadi tunggu apa lagi, makin banyak baca dan tentunya stay healthy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mas Rizky. Ya, Kita sama-sama Mas Billy. di perbincangan ini. Terima kasih Mas. Ya.